Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang organ pernapasan pada hewan. Semoga kamu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan terhindar dari wabah yang melanda negara kita saat ini, yaitu COVID-19. Nasihat Bapak agar kamu selalu menjaga kesehatan, cuci tangan setiap ada kegiatan, menggunakan masker ketika kamu berada di luar ruangan. Karena Bapak semuanya, organ pernapasan pada hewan, kita tahu bahwa hewan mempunyai organ pernapasan yang berbeda-beda. Macam-macam organ pernapasan hewan adalah paru-paru, insang, kulit, atau trakea. Jadi hewan itu ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan insang, ada yang bernapas dengan kulit, atau juga ada yang bernapas dengan trakea. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Burung juga mempunyai organ pernapasan yang disebut dengan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara berguna untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang. Jalannya pernapasan burung adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, kemudian ke pundi-pundi udara, dan akhirnya sampai di paru-paru. Bagaimana proses pernapasan burung saat terbang? Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernapasannya berasal dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Pada waktu tidak mengepakkan sayap atau sedang melayang di udara, burung mengisi kembali pundi-pundi udaranya dengan udara. Demikian pula pada saat burung hinggap di suatu tempat, sisa pernapasan akan keluar melalui hidung. Jadi itulah organ pernapasan burung. Yang kedua, kita coba bahas tentang reptilia. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Reptilia yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup sewaktu menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Contoh reptilia adalah ular, buaya, kadal, cecak, dan biawak. Yang ketiga, amfibi. Katak dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Oleh karena itu, katak disebut hewan amfibi. Tahap perkembangan katak dimulai dari telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Khusus untuk berudu, dia hidup di air, sedangkan ketika katak dewasa hidup di darat. Berudu bernapas dengan 3 pasang insang luar yang terdapat di kepala bagian belakang. Insang luar tersebut terdiri dari lembaran-lembaran kulit yang halus dan mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, berudu bernapas dengan insang dalam. Selanjutnya, insang dalam akan menyusut seiring dengan mulai berfungsinya paru-paru. Berudu terus tumbuh menjadi katak muda, kemudian katak dewasa,
Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Paru-parunya terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara. Gelembung udara tersebut sangat tipis dan berselaput, penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara terjadi pertukaran gas. Gas oksigen diserap sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Katak juga bernapas dengan kulit. Karena itu kulit katak selalu kelihatan basah. Melalui kulit yang basah itu katak mengikat oksigen. Yang keempat, kita bahas tentang ikan. Ikan bernapas dengan insang yang berjumlah 4 pasang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Saat mulut terbuka, air masuk ke rongga mulut sementara tutup insang menutup. Kemudian oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kapiler darah. Sebaliknya, karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Ikan memiliki gelembung renang. Gelembung renang itu berguna untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak naik turun. Ikan yang hidup di tempat yang kurang air, misalnya lumpur, mempunyai lipatan-lipatan pada insang. Lipatan-lipatan insang itu disebut labirin. Labirin menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang bisa hidup di lumpur antara lain ikan betok, lele, gabus, dan gurami. Yang kelima, serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea ialah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Stigma ialah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Oksigen tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan oleh sistem trakea. Keluar dan masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot tubuh yang teratur. Contoh serangga adalah nyamuk, belalang, lalat, rayap, dan kupu-kupu. Berikutnya cacing. Cacing termasuk hewan lunak. Cacing tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Kemudian ada nama hewan itu dalam pengelompokan hewan ada mamalia. Yang termasuk golongan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Contoh mamalia adalah kucing, harimau, gajah, sapi, kelinci, tikus, dan lumba-lumba. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Organ pernapasan mamalia sama dengan manusia. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Mamalia air seperti paus dan lumba-lumba juga bernapas dengan paru-paru. Pada paus dan lumba-lumba, udara keluar dan masuk melalui lubang hidung khusus yang terletak di atas kepalanya. Lubang itu akan membuka ketika mereka naik ke permukaan air dan menutup ketika menyelam. Saat lubang hidung membuka, paus atau lumba-lumba mengembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru. Kemudian mengisinya kembali dengan oksigen. Ketika paus mengembuskan udara hangat dari paru-paru, tampak seperti terbentuk air mancur di atas kepala paus. Sebenarnya, air itu adalah udara hangat dari paru-paru yang bertemu dengan udara lautan yang dingin. Peristiwa itu disebut dengan kondensasi. Hal ini mirip saat kita bernapas pada saat udara dingin. Tampak keluar asap atau kabut ketika kita menghembuskan napas melalui hidung. Jadi, hewan mempunyai organ pernapasan yang berbeda-beda. Macam-macam organ pernapasan hewan adalah paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Itu saja dulu yang kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa.